Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang tree ya, binary tree atau pohon biner. Dan kita sudah sampai waktu itu pada operasi pada pohon ya. Mulai dari pencarian, kemudian penambahan data dan juga penelusuran ya. Dan pada pertemuan ini kita akan bahas tentang bagaimana mencari nilai maksimum dan minimum, kemudian penghapusan data, dan nanti diakhiri dengan bagaimana jika datanya itu terjadi duplikat ya, atau data yang bernilai sama ya, atau ganda gitu. Baik, kita awali dari yang pertama ya, tentang pencarian nilai maksimum dan minimum pada pohon. Bagaimana kita menemukannya? Nah, ini katanya kita mungkin masih ingat bagaimana mudahnya pencarian maksimum dan minimum menggunakan pohon biner ya, pencarian biner ya. Jadi kita tahu dalam pohon itu kan sama saja dengan array yang sudah terurut gitu ya. Jadi di anak kiri sebuah node itu nilainya lebih kecil dan anak kanannya itu nilainya lebih besar gitu ya. Nah, jadi untuk mencari nilai yang minimum, for the minimum, go to the left child of the root. Jadi kita telusuri aja atau kita pergi menuju ke anak kiri dari root ya, dari akar. Kemudian then go to the left child, kemudian kita menuju ke anak kirinya lagi, dan seterusnya sampai kita menemukan satu node that has no left child, yang tidak mempunyai anak kiri. Jadi ini adalah ilustrasinya. Coba kita lihat pohon biner ini. Jadi kita awali dari root, kita pergi ke anak kirinya yaitu 47, kemudian kita pergi ke anak kirinya lagi 22, dan kita pergi ke anak kirinya lagi 11, sampai kita menemukan satu node di mana dia tidak mempunyai left child, tidak punya anak kiri ya. Maka ini disebut dengan minimum ya. 11 ini adalah yang paling minimum. Gitu. Karena tidak ada lagi, karena kalau sebelah kanan dari 11 ini nilainya lebih besar. Jadi gitu algoritmanya, pokoknya kita telusuri pohon itu mulai dari root sampai cari anak kiri, cari anak kirinya, dan seterusnya sampai kita menemukan satu node yang tidak mempunyai anak kiri. Nah, ini adalah satu metode yang digunakan untuk mencari minimum ya, nilai minimum dari pohon. Misalnya namanya minimum, kemudian dia punya nilai balik node, di mana node ini adalah nilai minimumnya nanti. Di sini kita butuh dua variabel yang bertipe node, misalnya namanya current, kemudian last. Current ini awalnya sama dengan root, kemudian nanti si currentnya akan dicek dalam pengulangan while, apakah dia 0 atau enggak, apakah ada datanya atau tidak ya. Nah, selama tidak 0 berarti selama ada datanya gitu ya, maka lihat lastnya akan sama dengan current ya. Tadi kan kita current itu udah diinisialisasi dengan root, bayangkan aja currentnya ada di root, kemudian ketika currentnya ini tidak nol atau ada datanya atau rootnya ada datanya, maka lastnya itu akan menuju ke current. Jadi last itu ada di belakang current ya. Dia selalu mengikuti current, kemudian setelah kita set sama dengan current, maka si currentnya kita suruh maju ya. Maju ke atau menuju ke anak kiri dari si current itu. Kan tadi ya algoritmanya itu kita telusuri ke anak kiri ya, dari root kan current itu ada di root nih, berarti anak kirinya.
Jadi dia akan menuju ke anak kiri dari root. Kemudian dia kembali ke while, apakah anak kirinya itu nol atau tidak gitu kan. Kalau ada datanya atau tidak nol, maka lastnya akan maju ke current gitu ya. Kemudian currentnya akan menuju ke kirinya lagi. Sampai kondisi ini salah. Kondisi ini akan salah ketika currentnya ini nol. Ya kan, artinya si node yang last tadi, yang terakhir dikunjungi itu adalah tidak mempunyai anak kiri lagi gitu. Jadi anak kirinya nol, makanya kondisi ini akan salah, baru return last ya. Artinya anak kiri yang uh, tidak mempunyai anak lagi itu akan menjadi last gitu ya. Jika kita ilustrasikan dalam tree ini, jadi ini adalah root, kemudian lastnya kita set currentnya sama dengan root ya di sini, kemudian nanti dicek apakah currentnya ini nol atau enggak. Kalau enggak nol, lastnya akan di set di sini juga sebelum si currentnya dia maju ke kiri ya, ke 47. Nah, jadi dalam satu iterasi currentnya ada di 47, lastnya ada di 63. Nanti dicek apakah 47 ini 0 atau enggak. Karena enggak 0 berarti lastnya dia akan maju ke 47, kemudian currentnya akan maju ke anak kirinya ya, kedua-dua, dan seterusnya sampai dia menemukan node yang tidak mempunyai anak kiri lagi, yaitu 11. Maka return last ya. Last ini ada nilai 11. Oke. Dan kita akan tahu katanya bagaimana mencari nilai minimum ini saat nanti kita akan membahas tentang penghapusan sebuah node ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian bagaimana kalau mencari maksimumnya? For the maximum value in the tree, nah jadi untuk pencarian nilai maksimum dalam pohon, nah follow the same procedure. Jadi kita ikuti langkah-langkah yang sama seperti yang tadi, but go from right child to right child. Tapi kita perginya ke kanannya. Kalau tadi cari yang minimum kita ke kiri, sekarang cari ke kanan gitu ya. Until you find a node with no right child. Sampai kamu menemukan satu node yang tidak mempunyai anak kanan lagi. Maka node tersebut itu adalah nilai maksimumnya. Jadi kodenya sama, codingannya sama, except that the last statement in the loop ya. Kecuali perintah terakhir dalam pengulangan ya. Jadi yang asalnya current sama dengan current.left child sekarang diganti dengan current sama dengan current.right child ya. Ini menunjukkan currentnya akan bergerak ke kanan bukan ke kiri. Oke, itu operasi yang pertama ya. Bagaimana mencari maksimum dan minimum dalam pohon biner. Sekarang kita lanjutkan ke operasi yang kedua, yaitu bagaimana menghapus sebuah node ya. Nah, deleting a node is the most complicated common operation. Jadi menghapus sebuah node ini adalah operasi yang paling sulit. Require for binary search trees. Ya. Ini yang paling sulit. However, akan tetapi, deletion is important in many tree application. Tapi penghapusan ini katanya penting dalam banyak aplikasi ya. Nah, you start by finding the node you want to delete. Jadi langkah-langkahnya, pertama kita harus cari dahulu node yang mau dihapus using the same approach we saw in find and insert. Seperti halnya yang sudah kita pelajari dalam metode find, dalam proses pencarian, atau bisa juga insert ya. Dalam proses penambahan data, masih ingat ya pas minggu lalu kita bahas insert atau mau nambahin data, kita kan harus tahu lokasinya ada di mana. Lokasi yang tepat untuk node tersebut gitu kan. Nah sama ya, penghapusan node juga sama, kita harus cari tahu dulu node yang mau dihapus itu yang mana. When you have found the node, ketika kamu sudah menemukan node yang mau dihapus, there are 3 cases to consider. Ada kemungkinan kita akan menghadapi 3 kasus. Yang pertama, the node to be deleted is a leaf. Jadi node yang mau dihapus ini adalah daun, artinya has no children, tidak punya anak. Yang kedua, the node to be deleted has one child. Node yang mau dihapus ini mempunyai satu anak.
terserah anak kiri atau anak kanan. Dan kemungkinan yang ketiga, not yang mau dihapus ini mempunyai 2 anak, ya, has 2 children. Oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari yang mudah sampai yang cukup sulit. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini kondisi yang pertama, ketika not yang mau dihapus ini tidak mempunyai anak ya. Atau not yang mau dihapus ini tiada lain adalah daun ya, not daun. Nah, to delete a leaf node, jadi untuk menghapus sebuah not daun, you simply change the appropriate child field in the node's parent to point to node ya. Kamu tinggal mengubah ya, apa ya, data anak yang tepat in the nodes parent to point. Jadi gini, kalau setelah kita menemukan node yang apa namanya, node daun ya, artinya ketika dia tidak punya anak, maka you simply change the appropriate child fields in the node's parent to point to node. Jadi kita hanya tinggal mengganti node tersebut atau mengeset node tersebut dengan null instead of the node ya, dibandingkan node ya. The node will still exist, node-nya sebenarnya akan masih ada di situ, but it will no longer be part of the tree. Tapi node tersebut tidak menjadi bagian, tidak lagi menjadi bagian dari pohon tersebut. Nah, coba kita lihat ilustrasi 8.13 ini ya. Jadi misalnya kita punya pohon yang A ini sebelum proses penghapusan. Kemudian yang bagian B ini adalah ilustrasi setelah penghapusan ya. Oke, misalnya kita mau menghapus 7 ya. Jadi langkah pertama kan kita cari dulu node-nya, misalnya kita temukan 7 ini mau dihapus dan ternyata 7 ini tidak punya anak, maka katanya kita tinggal mengubah. Lihat 7 ini kan right child dari 5 ya. Maka kita tinggal mengubah right child dari 5 itu kita set sebagai null gitu. Nah, katanya dengan mengeset right child dari 5 ini null, sebenarnya itu tidak menghapus node 7 ini secara langsung ya. Dia tetap masih ada, tapi dia sudah nggak bisa diakses gitu. Sudah nggak, karena sudah kita putus atau link right child-nya sudah kita set sebagai null. Artinya 7 ini ada tapi sudah bukan bagian dari pohon tadi gitu kan bahasanya ya. Nah, because of Java's garbage collection feature, jadi karena dalam Java ini ada fitur tentang pengumpulan sampah, we don't need to worry about explicitly deleting the node itself. Jadi kita nggak usah khawatir tentang menghapus node tersebut ya. When Java realized that nothing in the program refers to the node, ketika Java menyadari bahwa tidak ada bagian dari program yang merujuk atau yang berhubungan dengan node tersebut, it will be removed from the memory. Maka node tersebut yang dihapus tadi itu akan dihapus dari memori. Nah, in C and C++ tapi kalau dalam bahasa C dan C++ kamu perlu untuk mengeksekusi ini nih, free atau delete, jadi menghapus memori, menghapus node tersebut dari memori. Nah, ini perbedaan antara Java dengan bahasa C atau C++ ya. Jadi dalam Java itu kalau ada satu node variabel yang memang dalam program tidak apa di sini tidak ada bagian dari program yang mengakses ke situ, tidak berhubungan, maka dia akan otomatis dihapus gitu ya. Jadi kayak dibuat tapi tidak dipakai gitu ya. Dalam program itu nggak dipakai sama sekali, maka itu akan dihapus gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini mudah
ya. Nah, ini adalah metodenya. Lihat di sini, delete ya, ini key, data yang mau dihapusnya apa. Kemudian di sini kita butuh dua variabel yang tipenya not, ada current, ada parent, yang dua-duanya diinisialisasi sebagai root. Kemudian is left child sama dengan true ya. Jadi ini ada satu variabel yang boolean, benar atau salah, dan diinisialisasi dengan benar ya. Coba lihat nih. Jadi di sini ada pengulangan. Apakah current.i data tidak sama dengan key ya. Jadi selama tidak sama, ini akan terus melakukan pengulangan. Tapi kalau sama, maka dia akan berhenti ya. Jadi maksudnya gini, ini kan akan menelusuri pohon ya. Di currentnya kan ada di root nih, berarti dicek nih apakah data dari root itu sama dengan key atau tidak ya. Kalau tidak sama ya, kalau tidak sama maka atau ini root itu bukan data yang mau kita cari, maka parentnya akan di set sama dengan current. Jadi parent itu ada di belakang current ya, current di depan, one step ahead ya. Current itu ketika ini tidak sama maka parent akan mengikuti current ya. Terus akan dicek apakah key-nya lebih kecil dari data current atau root ya, ini masih ada di root. Kemudian kalau iya, kalau ternyata lebih kecil maka is left child-nya nilainya true ya, yaitu benar ya. Kemudian setelah itu, jadi ginilah ini perintahnya, apakah kita pergi ke kiri atau ke kanan ya. Pertanyaannya, apakah kita pergi ke kiri ya? Kita akan pergi ke kiri kalau data yang mau dicari ini lebih kecil dari data current-nya, karena kalau lebih besar kan nyarinya ke kanan ya, karena ini terurut ya. Kemudian status is left child-nya di set benar, kemudian current-nya akan menuju ke kiri ya kan? Jadi kita akan mencari ke kiri, kemudian ini akhir dari pengulangan else ya. Oke, berarti nanti akan dicek nih apakah current-nya null atau enggak. Kalau null maka false, tapi kalau enggak, ini end while-nya ya, dia akan kembali ke atas. Jadi akan dicek nih current i datanya sama dengan key atau enggak. Oke, mungkin kita ilustrasikan dengan contoh yang ada tadi ya. Oke, nah ini nih. Jadi kita butuh dua variabel tipe node, ada current, ada parent. Kemudian current itu di set sebagai root, kemudian dicek apakah current.i data itu, atau selama current.i data itu tidak sama dengan key, apakah 10 ini sama dengan 7, misalnya key-nya 7 ya. Apakah 10 ini sama dengan 7? Tidak ya, maka while-nya benar. Kalau while-nya benar, nanti akan dicek apakah key yang mau kita cari itu nilainya lebih kecil dari 10 ini. Kalau iya, maka is left child-nya akan bernilai true tadi ya. Kemudian si current-nya akan parent-nya akan di set di sini ya kan, di set 10 dulu sebelum si current-nya dia menuju ke anak kiri ya. Coba kita lihat. Ya, kalau tidak sama nih, parent-nya akan di set sebagai current, kemudian tadi apakah 7 kurang dari 10? Iya, maka is left child-nya true, kemudian current-nya dia akan bergerak ke anak kiri ya, ke 5. Nanti akan dicek ke while lagi, apakah current.i data atau 5 apakah sama dengan 7, data yang mau kita cari karena tidak sama, kemudian parent-nya akan bergerak ke sini, ke current ya kan, akan bergerak ke, ya betul, parent-nya akan bergerak ke current, kemudian apakah 7 lebih kecil dari 5 atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti kondisi if-nya salah, maka yang akan dilakukan adalah else ya, karena nilainya lebih besar gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi is left child-nya tadi kan yang asalnya kalau ke kiri di setnya true, tapi kalau ke kanan kita set is left child-nya ini false. Kemudian current-nya baru menuju ke kanan ya. Jadi tadi kan menuju ke 7. Current-nya dia akan masuk ke sini. Kemudian akan dicek
ke while, apakah current dot idata sama dengan key? Oke, ternyata benar. Ya. Sama, berarti kondisi while-nya salah. Kalau salah maka di sini ada ditemukan ya. Found need to delete. Jadi kita menemukan node yang mau dihapus. Kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya mau apa? Misalnya di sini mau return, boleh, gitu kan return. Oh, di sini returnnya hanya boolean ya, nilai baliknya hanya boolean true or false ya. Jadi berarti di sini returnnya is left child ya, atau apa ya? Oh ini nih returnnya. Nah ini kalau kondisinya tidak ditemukan ya. Jadi nanti kalau udah bergerak ke kiri dan ke kanan ternyata tidak ditemukan sampai dia menuju ke leaf pun tidak ditemukan, maka ini akan return false ya. Ini akhir dari pengumuman. Nah ini perintahnya nggak jelas ya, maksudnya mau diapain setelah kita ketemu gitu ya. Nah ini seterusnya ya. Oh ini ada penjelasan berikutnya ya. After we have found the node, setelah kita menemukan node tersebut, we check first to verify that it has no children. Nah, kita cek dulu apakah dia punya anak atau tidak. When this is true, nah, ketika memang dia tidak punya anak, tadi ya kan ada 3 kondisi tadi ya. Ada kondisi tidak punya anak, kondisi punya anak 1, atau kondisi punya anak 2 ya. Jadi di sini setelah kita menemukan node yang mau dihapus, kita cek dulu apakah dia punya anak atau tidak. Nah, jika memang dia tidak punya anak, when this is true, nah kita cek kasus khusus dari root ya. If that's the node to be deleted, we simply set it to null. Jadi jika memang dia tidak punya anak, ya udah kita set aja dia termasuk anak kiri atau anak kanan ya dari parentnya. Kalau anak kiri berarti di setnya sebagai null gitu kan. Otherwise, we set the parent's left child or right child field to null to disconnect the parent from the node. Oke. Benar. Oh, oke. Maksudnya gini, apakah data yang mau dihapus ini root atau enggak gitu ya? Kalau emang root ya udah kita set aja rootnya sama dengan null. Gitu. Tapi kalau yang mau dihapus itu bukan root ya, kan tadi ya, apakah kan mungkin juga ya, misalnya dia tidak punya anak, itu kan statusnya ada 2 kemungkinan, apakah dia root atau bukan root gitu. Kalau dia root berarti emang si pohon itu baru ada 1 node yaitu root ya kan. Jadi kalau dia memang tidak punya anak dan dia itu yang mau dihapus si rootnya, maka ya tinggal di set aja null. Itu menunjukkan this empties the tree, jadi mengosongkan si pohon. Jadi pohonnya sekarang udah nggak ada data lagi ya karena dihapus. Selain itu, jika yang mau dihapus itu bukan root dan memang dia tidak punya anak, baik anak kiri atau kanan, maka kita tinggal set anak kiri dari orang tuanya atau anak kanan dari orang tuanya, kita set null ya, untuk memutuskan, nah ini memutuskan orang tua dari node tersebut gitu. Jadi maksudnya itu kita kembali ke ilustrasi ya. Jadi kalau 7 ini yang mau dihapus, kemudian karena ini adalah anak kanan dari parentnya dari 5, maka tinggal kita set parent dot right childnya itu sama dengan null. Berarti itu sudah memutus hubungan antara 7 dengan 5 ya. Memutuskan silsilah keluarga gitu ya, kalau dalam. Nah, di sini ya. Jadi ini kan lanjutan yang tadi ini ya. Kita cek dulu nih, apakah current dot left childnya sama dengan null dan current dot right childnya sama dengan null. Jadi artinya apakah si current ini tidak punya anak sama sekali? Itu ditandai dengan left childnya sama dengan null dan, nah kalau dan ini kan dua-duanya harus terpenuhi ya, operator logika. Dan anak kanannya juga null, berarti artinya ini tidak punya anak nih, ya kan? Maka lihat nih, currentnya
sama dengan root atau enggak. Nah, ini kita cek nih. Jangan-jangan yang mau dihapus ini root. Jadi karena ini ada beda perlakuan ya. Jadi kalau memang currentnya ini sama dengan root, ya udah rootnya kita set aja 0. Berarti kalau rootnya 0, si pohonnya itu kosong ya kan. Selain itu, nah ini nih, jika is left child, nah is left child ini kan bisa benar atau salah ya kan tadi. Jadi kalau tadi itu dia pergi ke kiri, berarti is left child-nya true. Kalau dia ke kanan, is left child-nya false. Ya kan? Itu sebenarnya jadi indikator aja pada saat kita mau menghapus di sini nih. Ya. Jadi kalau memang bergerak ke kiri, itu kan is left child-nya tadi true, ya kan? Berarti yang kita set no itu adalah anak kiri dari parent. Gitu. Nah, ini berarti mendisconnect ya, memutus hubungan. Gitu ya. Selain itu, artinya ketika is left child-nya false, berarti dia bergerak ke kanan tadi ya, di codingan sebelumnya. Yang ini nih. Kan kalau dia bergerak ke kanan dia kan ke else dan is left child-nya kan false ya. Jadi kalau dia bergerak ke kanan berarti else ini ya, karena is left child-nya false, salah. Kalau salah berarti kan ini nggak akan dilakukan, dia akan ke sini. Maka yang kita set no itu adalah anak kanan dari si parent-nya. Gitu. Nah, ini berarti kita sudah memutus hubungan antara anak yang mau dihapus, yang tidak punya anak sama sekali, dengan orang tuanya. Gitu. Oke, itu adalah kasus yang pertama. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu ketika node yang mau dihapus ini has one child, dia punya satu anak ya. Nah, the second case isn't so bad either. The node has only two connection. Ya, jadi dia punya satu anak nih. Dia punya, boleh jadi anak kiri, boleh jadi anak kiri atau anak kanan ya. Oke, gimana proses penghapusannya gitu ya. Nah, this process involves, jadi melibatkan changing the appropriate reference in the parent. Jadi kita mengubah referensi ya, atau si panahnya itu dari orang tuanya, apakah itu anak kiri atau anak kanannya, to point to the deleted node child, ke anak dari node yang mau dihapus gitu. Coba kita lihat ilustrasinya ya. Nah, jadi misalnya gini, ini node 71 ini adalah node yang mau dihapus, ya kan? Ternyata dia punya satu anak, ya kan? Punya satu anak. Nah, terus kalau 71 mau dihapus, gimana nih nasib anaknya yang 63 ini? Mau digimanakan? Gitu. Maka katanya kita hanya tinggal mengubah apa namanya? Jadi ini kan 71 ini kan sebagai anak kanan dari parent ya. Parentnya 52 nih. Maka kita tinggal mengubah anak kanan dari 52 ini dari parentnya itu sama dengan anak dari node yang mau dihapus gitu. Anak kan 71 yang mau dihapus, anaknya 63. Nah, kita set anak kanan dari 52 ini menjadi anak dari node yang mau dihapus. Jadi 63 ke sini nih. Lihat 71-nya setelah after deletion udah nggak ada ya. Jadi di sini 63 yang asalnya ditempati oleh posisi orang tuanya 71 sekarang digantikan oleh anaknya yaitu 63. Dan kondisi ini benar ya, 63 lebih besar dari 52. Adapun ke bawahnya ini tidak ada perubahan sama sekali. 67 ini anak kanan dari 63. Di struktur yang baru pun tetap sama ya, tidak ada perubahan. Oke. Gitu ilustrasinya. Kemudian kita lihat codingannya. Nah, tadi kan baru ada if. Tadi kan if-nya gini, if current dot left child sama dengan no dan current dot right child sama dengan no. Jadi ada dua kondisi yang harus terpenuhi ya untuk menunjukkan bahwa node yang mau dihapus itu tidak punya anak sama sekali, baik anak kiri maupun kanan. Nah,
kalau di kondisi yang kedua kita hanya mengecek salah satunya aja. Apakah anak kanannya itu no, atau artinya apakah dia tidak punya anak kanan, atau ini ada kondisi lain ketika apakah dia tidak punya anak kiri. Jadi kan hanya boleh salah satunya. Jadi dia boleh punya anak kiri atau anak kanan. Nah sekarang ini ada dua kondisi nih ya. Kalau dia hanya punya satu anak. Nah kalau misalnya dia tidak punya anak kanan, ya maka currentnya di set sama dengan root. Enggak, dicek dulu. Apakah data yang mau dihapus itu root atau bukan? Gitu ya. Gitu kan. Kalau memang root maka kita tinggal set ya root sama dengan current dot left child. Bentar, kita coba if no right child replace with left subtree. Oke. Oke. Jadi ini apakah dia tidak punya anak kanan? Kemudian kita cek lagi apakah currentnya itu root atau bukan. Kalau current yang ini asumsinya gini, dia itu ada root terus dia punya anak kiri gitu ya. Ketika rootnya mau dihapus atau ketika node yang mau dihapus itu ternyata adalah root yang dimana dia punya anak kiri satu, maka rootnya sama dengan current dot left child, artinya anak kiri dari yang mau dihapus dari root itu akan menjadi root. Oke, selain itu, nah ini is left child tadi ya bisa bernilai benar atau salah. Ya, kalau dia pergi ke kiri tadi is left childnya benar. Oke, jika benar is left childnya true, maka parent dot left childnya sama dengan current dot left child. Ya. Ini artinya apa? Artinya anak kiri dari orang tuanya sama dengan anak kiri dari current. Ya. Nah, selain itu, oke, ini anak kanan dari parent sama dengan anak kiri dari current. Oke. Coba kita lihat kita kembali ke ilustrasi tadi ya. Kita kembali ke ilustrasi tadi ya. Jadi misalnya ini kan pergi ke kanan ya. Pergi ke kanan dan ternyata kita menemukan 71 ini yang mau dihapus. Berarti di sini is left child-nya itu false karena dia pergi ke kanan, ya kan? Dan ketika dia pergi ke kanan, maka yang akan dilakukan itu adalah yang else ini, ya kan? Kita tinggal ganti katanya parent dot right child-nya, artinya anak kanan dari parent, kan dia pergi ke kanan ya, parent-nya ini 52 nih. Kan dia pergi ke kanan, maka kita tinggal ganti parent dot right child-nya, berarti yang 71 ya, posisi 71 ini diganti dengan apa? Dengan ini current dot left child ya, dengan anak kiri dari current. Current itu kan yang mau dihapus ya kan? Kan tadi dicek apakah current itu dia punya anak kiri atau anak kanan. Nah, kalau dia punya anak kiri, maka posisinya dia akan diganti oleh anak kirinya. Tapi kalau dia punya anak kanan, maka posisinya dia akan diganti dengan anak kanannya. Coba kita lihat dulu. Mana tadi? Ini ya. Current. Current itu kan akan sampai pada node yang mau dihapus ya. Kemudian apakah anak kanannya 0, kemudian akan dicek apakah dia root. Oke, itu mau selesai ya. Nah ini apakah is left child-nya itu benar atau salah. Kalau benar berarti kan dia perginya ke kiri ya.
Oh, sebentar. Parent itu ya, parent itu di sini ya kan. 71 ini adalah currentnya. Oke, ini lanjutan dari sebelumnya ya. Bentar. Nah, ini kan di sini ya. Ketika dia mencari data yang mau dihapus, itu kan nanti is left child-nya bisa true atau false ya. Dia akan benar-benar kalau dia pergi ke kiri dan akan bernilai salah jika dia pergi ke kanan, dan dia akan berhenti ketika current.i datanya dengan key. Berarti kondisi terakhir current itu adalah pada node di mana datanya ditemukan, dan itu ketika parentnya sama dengan current. Oh enggak, current itu dia ya benar. Ya, current.i data. Current itu akan berhenti di node ketika dia ditemukan. Tapi kalau parent dia akan maju sama dengan current kalau kondisi ini benar gitu ya. Oke, oke. Berarti current itu akan berhenti di 71 ini. Node ketika nilainya sama dengan key, gitu kan. Tapi kalau parent itu dia masih di 52 ini. Masih di sini ya. Makanya dia pergi ke kanan berarti is left child-nya false gitu ya. Oke, nah jadi tadi ketika dia di sini ini ya, apakah current dot right child-nya nol? Artinya gini, apakah anak 71 ini punya anak kiri atau kanan? Oke, kita lihat right child-nya kan nol nih, nggak ada ya, dia nggak punya anak kanan, maka yang akan dilakukan itu adalah ini else if ini ya kan, terus dicek apakah 71 itu root atau bukan, dan ternyata bukan ya, 71 ini bukan root ya kan, berarti if-nya salah. Kemudian dicek ini is left child-nya true atau false, atau gini 71 itu dia anak kiri atau kanan gitu kan, makanya dia lihatnya ke left child-nya karena nanti akan menentukan ini, kita akan mengarahkan anak kiri atau anak kanan dari si parent yang diganti dengan anaknya node yang mau dihapus gitu. Ini kan current ini node yang mau dihapus nih, jadi posisinya dia itu, posisi si current itu dia akan diganti oleh anak kiri atau anak kanannya. Sorry, akan diganti oleh anak kirinya. Kenapa di sini selalu anak kiri? Karena ini kan kondisi ketika dia tidak punya anak kanan gitu ya. Maka penerus dirinya itu adalah anak kiri. Makanya sini left child. Tapi untuk menunjukkan dia akan menggantikan anak kiri dari orang tuanya atau anak kanannya, maka dicek di is left child. Kalau pada saat pencarian data dia bergerak ke kanan, berarti is left child-nya false, berarti anak kanannya yang diganti dengan anak kirinya. Tapi kalau bergerak ke kiri, maka anak kiri dari parent akan diganti oleh anak kiri dari node yang mau dihapus. Nah, itu kondisi ketika node yang mau dihapus tidak mempunyai anak kanan. Nah, kondisi berikutnya di sini akan ada pengecekan. Kalau else if yang tadi salah, berarti ini kondisi yang benar ya. Artinya current yang mau dihapus itu dia hanya mempunyai anak kanan. Makanya di sini cek apakah anak kirinya nol. Kalau nol berarti kan dia punya anak kanan ya. Kenapa pasti punya anak kanan? Karena ini kan udah ada kondisi if-nya tadi yang paling atas ya. Node tersebut tuh punya anak kiri, tidak punya anak gitu.
Kalau salah, dia kemungkinan dia punya anak kiri atau anak kanan saja. Oke ya. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Itu adalah ini. Jadi siapa yang akan menggantikan not yang mau dihapus? Karena dia tidak punya anak kiri, maka mau nggak mau penerusnya satu-satunya adalah anak kanannya. Cuman dia akan mengganti posisi orang tuanya itu sebagai anak kiri dari parent atau anak kanannya. Itu bergantung pada nilai is left child. Gitu ya. Coba nanti silahkan disimak kembali, dipelajari kembali ya tentang ini. Notice that working with references. Nah, coba kita perhatikan bahwa bekerja dengan references. References itu maksudnya yang panah-panah itu ya, menggantikan posisi-posisi itu. Makes it easy to move an entire subtree. Itu akan gampang mengubah pohon secara keseluruhan. Subtree, pohon bagian secara keseluruhan. You do this by simply disconnecting. Kamu melakukannya dengan ya sederhana, cuman memutuskan hubungan the old reference, referensi yang lama atau panah yang lama, to the subtree, ke pohon bagian yang baru, and creating a new reference to it somewhere else. Dan kita membuat referensi yang baru. Although there may be lots of nodes in the subtree, you don't need to worry about moving them individually. Jadi meskipun di node yang mau dihapus itu punya subtree yang banyak di bawahnya, tapi kamu nggak usah khawatir untuk memindahkannya satu-satu. In fact, they move only in the sense of being conceptually in different position relative to the other nodes. As far as the program is concerned, only the reference to the root of the subtree has changed. Oke ya, jadi maksudnya adalah gini. Jadi dalam penghapusan, coba bayangkan katanya kalau 71 ini di bawahnya ini pohonnya ada banyak ya. Maksudnya gini, 63 ya. Kemudian kan ini kondisi ketika node yang mau dihapus hanya punya satu anak ya. Oke, berarti dia hanya punya 63 misalnya. Atau nanti hanya punya anak kanan, boleh jadi. Tapi di bawah 63 ini boleh jadi dia punya banyak ya. Jadi bayangkan misalnya 63 ini punya anak kiri nilainya 62 misalnya, atau iya 60 juga boleh ya, misalnya 60. Kebayang nggak kalau 60 ini punya anak lagi ke bawah, 67 ini juga punya anak lagi ke bawah, artinya node 71 ini di bawahnya ada banyak node, dan ketika 71 ini mau dihapus, kita katanya hanya mengubah reference saja. Jadi reference 52 anak kanannya 571 kita ganti dengan 63. Jadi kayak 63 ini diseret ke sini, ke atas, maka pohon-pohon yang di bawahnya itu akan otomatis mengikuti. Kita nggak usah menggeser-gesernya atau memindahkannya satu persatu. Gitu ya. Kebayang nggak waktu kita belajar tentang array, kemudian ada node yang mau dihapus di salah satu elemen, maka supaya tidak terjadi lubang atau kekosongan dari elemen, kita harus memindahkan satu-satu elemen-elemen setelahnya. Iya, masih ingat ya? Nah, itu kan harus memindahkan satu-satu. Nah, tapi kalau pohon ini hampir mirip dengan linked list ya. Ketika ada satu node yang mau dihapus, kita tinggal mengubah referensinya dari node sebelumnya ke referensi setelahnya, kayak gitu ya. Maka node-node yang ada di belakang itu otomatis akan mengikuti. Kita nggak usah memindahkannya satu persatu ya. Jadi kalau kita ingat kembali linked list itu mirip sama linked list ya. Jadi ketika 71 ini dihapus, 63 ini tinggal menggantikan posisi 71, maka node-node yang ada di bawahnya atau pohon bagian yang ada di bawahnya itu akan otomatis mengikuti ya. Oke, itu kondisi yang kedua ya. Nah, sekarang ini kondisi yang
cukup sulit katanya. Quite difficult tadi bahasanya, atau kita sebut paling sulit. Ini adalah kondisi ketiga ketika not yang mau dihapus itu mempunyai dua anak. Now the fun begins. Nah, sekarang katanya suatu yang fun, yang menyenangkan muncul, dimulai. If the deleted not has two children, jika not yang mau dihapus itu mempunyai dua anak, you can just replace it with one of these children. Jadi kalau not yang mau dihapus ini punya anak, kita nggak bisa hanya dengan menggantikan not yang mau dihapus itu dengan with one of these children, dengan salah satu anaknya. Misalnya gini, ada not yang mau dihapus terus dia punya dua anak, ya udahlah kita ganti aja dengan anak kirinya atau kita ganti aja dengan anak kanannya. Itu tidak sesederhana itu. Why not? Kenapa tidak? Nah, coba kita lihat gambar 815 dan bayangkan not yang mau dihapus itu adalah 25 dan kita akan menggantinya dengan with its right subtree, dengan anak kanannya misalnya, di mana rootnya adalah 35 ya. Coba kita lihat ilustrasinya. Cannot replace with subtree. Misalnya 25 ini mau dihapus dan dia punya dua anak, 15 dan 35, ya kan? Kemudian gini, misalnya udahlah kita ganti aja posisi 25 ini dengan salah satu anaknya. Apakah itu 15 atau 35? Ketika kita mengganti dengan salah satu anaknya, otomatis anak-anak yang di bawahnya ini, sub pohon bagian yang ada di bawahnya kan ikut, ya kan? Nah, coba bayangkan kalau kita ganti dengan 35 dan seterusnya ke bawah nih. Lihat. 35 ini kan punya dua anak. Ketika 35 ini dipindahkan ke posisi 25, lihat kayak gini ya. 35 ini punya dua anak. Ya kan, ada 30, ada 40. Terus gimana nih? Ini bukan pohon biner lagi, iya kan? Karena pohon biner itu hanya dua anak. Sedangkan dia 35 punya dua anak, 30 dan 40, terus ada 15. Ini sebagai anak dari not yang dihapus. Jadi gimana? Gitu kan. Nah, ini akan terjadi masalah gitu maksudnya ya. Makanya di sini dibilang kita tidak sesederhana menggantikan posisi not yang mau dihapus itu dengan salah satu anaknya. Oke, we need another approach. Kita butuh cara lain. The good news is that there is a trick. Nah, ini katanya ada sebuah trik. Tapi the bad news is that even with the trick, jadi di satu sisi ada kabar baik, good news, tapi di sisi lain ini ada kabar buruk juga. Jadi meskipun kita tahu trik tersebut, ini yang belum disebutkan, there are a lot of special cases, bukan tidak, ada banyak sekali kemungkinan kasus yang mungkin terjadi. Nah, remember that in a binary search tree, coba ingat kembali dalam pohon biner katanya bahwa node-node itu kan disusun secara terurut ya, secara menaik, in order of ascending keys. For each node, jadi maksudnya untuk setiap node, the node with the next highest key is called its in order successor, bahwa node dengan yang nilainya lebih besar itu disebut dengan successor in order atau penerus in order, or simply its successor atau disebut dengan successor ya. Coba kita lihat gambar 815A. Node 30 itu adalah suksesor dari 25, ya kan? Mana? 815A ini ya. 30 ini adalah suksesor dari 25. Benar enggak? Maksudnya adalah gini. Ketika 25 ini mau dihapus, ya.
Kan kalau diganti oleh 35 nanti akan muncul permasalahan ya. 30-nya ada di mana nih? Kalau anak kiri salah ya, karena 15 lebih kecil dari 30. Ya di samping ini anaknya jadi 3 ya kan. Maka katanya cari aja suksesornya katanya. Suksesor dari 25 itu adalah 30. Maksudnya gini, bilangan terdekat yang lebih besar dari 25. Nah, itu kan di sini ya, di kanan itu kan 30 nih. Iya kan? Jadi 30 ini bisa menggantikan posisi 25. Ya kan? Karena coba kalau 30-nya kita geser ke sini ke 25, maka 35 benar ya. Anak kanan dari 30 karena nilainya lebih besar dari 30. Kemudian 40 tidak berubah ya. Nilainya memang lebih besar dari 35, jadi dia adalah anak kanannya. Nah, itu idenya ya. Jadi the next highest key is all each in order successor, atau kita sebut penerus ya, successor, bahwa 30 ini adalah successor dari note 25. Here is the trick. Ini adalah triknya. To delete a note with two children, jadi untuk menghapus sebuah note dengan dua anak, replace the note with each in order successor. Jadi untuk menghapus satu note yang punya dua anak, ganti aja note tersebut yang mau dihapus dengan uh, successor in ordernya. Ya, tadi contohnya 30. Gambar 8.15 menunjukkan a deleted note being replaced by its successor. Jadi note yang dihapus itu diganti posisinya dengan suksesornya. Notice that the notes are still in order. Kalau kita amati urutannya itu masih sesuai ya, in order, sesuai urutan. Artinya yang lebih kecil kiri, lebih besar di kanan. There is more to if the successor has children. Oke, coba kita lihat dulu deh 816 ya. Nah, ini yang tadi kita bayangkan. Jadi kalau 25 ini bilangan yang lebih besar dari 25 ini bilangan yang lebih besar tapi nilainya lebih dekat ya. Paling dekat tuh kan 30 dibandingkan 35 gitu ya. Lebih dekat 30. Makanya 30 ini udahlah jadi penerus 25 aja kayak gini. Jadi ini kemungkinan pohonnya, dan tadi ya urutannya tidak ada yang berubah. Maksudnya udah sesuai ya kan, sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanannya. Oke. Gimana sekarang untuk mencari, nah ini finding the successor. Gimana mencari suksesor? How do you find the successor of the node? Bagaimana kita mencari suksesor dari sebuah node yang mau dihapus? As a human being, sebagai manusia, kita bisa aja. You can do this quickly for small trees. Kita bisa melakukan dengan cepat untuk pohon yang kecil, ya kan? Kayak tadi. Berapa sih bilangan yang lebih besar dari 25 yang terdekat di pohon itu? Oh ya, 30. Ya kan? Kita bisa cepat ya. Just take a quick glance, dengan melihat secara cepat dari pohon tersebut, kita bisa menemukan bilangan bilangan yang lebih besar berikutnya dari note yang mau dihapus ya. Di gambar 8.16 it doesn't take long. Jadi kita tadi mudah ya mencari 30 itu karena memang pohonnya masih kecil. There is just no other number that is greater. Ya, tidak ada bilangan yang lebih besar dari 25 dan lebih kecil dari 35 selain 30. Akan tetapi, the computers can do things at a glance. Akan tetapi, komputer ini kan nggak bisa melakukannya secara sekilas kayak tadi. Seperti halnya manusia yang bisa melihat, men-scan dengan cepat ya. Itu butuh algoritma untuk menemukan angka 30 tadi. Itu butuh algoritma ya. Nah, ini algoritmanya nih. Pertama, the program goes to the original nodes right child. Pertama dia si program itu akan menuju ke anak kanan dari node asal ya. Misalnya ini contohnya nih, 38 ini adalah node yang mau dihapus dan kita akan mencari suksesornya atau siapa penerus dari 38. Jadi katanya si programnya kita mulai dari anak kanan dari node
anak kanan dari not yang mau dihapus, ya berarti anak kanannya itu 72, which must have a key larger than a not, ya, yang mempunyai kuncinya lebih besar ya dari not 38. Oke, 72 kan lebih besar. Then it goes to this right child's left child. Kemudian kita menuju ke anak kiri dari anak kanannya. Jadi setelah kita menuju ke anak kanan, kita pergi ke anak kiri dari anak kanan yang mau dihapus tadi. If it has one, jika dia punya satu. And to this left child, dan kita telusuri terus menuju ke anak kiri, yaitu 41. Ya kan? In this fact is the successor of the original note. Oke, ini ya seperti ini. Jadi sampai kita menemukan anak kiri yang tidak mempunyai anak kiri lagi. Nah, maka kita temukanlah 41. Jadi 41 ini adalah suksesor dari 38. Kita bisa lihat 41 ini adalah nilai yang lebih besar dari 38, yang paling dekat dengan nilai 38 ini. Iya kan? Nah, ini adalah suksesornya, penerus dari 38 seandainya 38 ini mau dihapus. Itu maksudnya. Oke ya. Oke, kemudian why does this, kenapa algoritma ini bisa bekerja? What we really look for, ya oke. Jadi yang barusan kita lihat itu sebenarnya adalah the smallest of the set nodes that are larger than the original node. Jadi kita mau mencari sekumpulan node yang paling kecil yang lebih besar dari node yang mau dihapus gitu. When you go to the original node's right child, all the nodes in the resulting subtree are greater than the original node. Jadi ketika kita menuju ke anak kanan dari node yang mau dihapus ya, ini 72 nih kan, maka all the nodes, maka semua node yang dihasilkan dari pohon bagiannya itu kan nilainya lebih besar dari 38 ya kan. Jadi kalau kita bergerak ke kanan, maka semua node yang ada di kanan itu kan nilainya lebih besar dari 38 gitu. Karena itulah pohon binary kan udah terurut. Now we want the smallest value in the subtree. Nah sekarang kita ingin nilai yang paling kecil dari pohon bagian ini. Jadi kan kita bergerak ke kanan. Nah, kita akan mau mencari berapa sih nilai yang paling kecil dari pohon bagian ini. Dan kita ketemukan 41. Masih ingat nggak tadi? Pas kita mencari nilai minimum dari pohon, kita bergerak ke kiri, ke anak kiri, sampai node tersebut tidak mempunyai anak kiri lagi. Berarti kita pastikan itu adalah nilai yang paling kecil nih. As we learn, you can find the minimum value of a subtree. Jadi kita udah belajar itu ya, bagaimana mencari nilai minimum dari pohon atau pohon bagian. Nah, sehingga this algoritma ini adalah mencari nilai minimum yang lebih besar dari node yang mau dihapus atau yang original node ya, yang mau kita cari suksesornya. This is what we mean by it. Ini yang kita maksud dengan suksesor. Oke. If the right child of the original node has no left children, this right child is itself the successor. Oke. Gimana kalau 72 ini tidak mempunyai anak kiri? Berarti 72 ini akan menjadi suksesor dari 38. Benar ya? Nah, kayak gini kondisinya. Oke. Oke, ini ada codingannya. Codingan untuk mencari suksesor. Oke, saya nggak akan simulasikan ya, karena saya sudah mencontohkan bagaimana cara membaca program yang kayak gini.
kita bagaimana memahami satu-satu, tinggal ikuti aja ke contoh tadi ya, di atas sudah ada ilustrasinya. Mana yang disebut dengan suksesor, ini kan asalnya del not ya, atau ini ada berapa variabel nih ya, suksesor parent. Oh, ini parameter yang mau dihapusnya ini del not ya, not yang mau kita cari suksesornya, makanya di sini namanya get suksesor ya, dia punya nilai balik not. Ini silahkan dijalankan sendiri ya, saya akan coba bahas konsepnya aja di sini. Oke, tadi sudah kita ilustrasikan. Nah, ini juga udah ya. Pokoknya tadi ilustrasinya seperti tadi ya. Nah, ini summary ya, dari gambar 8, 15. Di step satunya dia pergi ke kanan, kemudian dia ke kiri, cari anak kiri yang paling kecil. Dan 62 ini adalah ini step 1, ini step 2 ya. Oh, ini ada penjelasannya ya. Ini 819. Oke. Secara umum tadi itu sudah kita bahas. Saya penasaran. Successor is right child of the node. Jadi bagaimana kalau successor itu adalah anak kanan dari node yang mau dihapus ya. Nah, ini ada hubungan sama codingan ya. Ini istilah ada successor, ada current tadi ya. Oke. Tapi dengan ilustrasi tadi kayaknya udah cukup jelas ya. Ini sisanya mangga tinggal dipelajari sendiri. Kemudian saya mau bahas oke, sorry. Ini kayaknya ada beberapa situasi tadi ya. Oke. Maaf, saya coba mulai dari sini. Tadi kan sampai sini ya. Yang udah kita bahas cukup detail. Bagaimana ini adalah codingan untuk mencari suksesor, ya kan? Yang tadi sudah kita simulasikan. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah suksesornya itu adalah anak kanan dari node yang mau dihapus. Itu terjadi ketika dia anak kanannya itu tidak mempunyai anak kiri ya. Karena kalau dia punya anak kiri, maka dia akan terus menuju ke kiri untuk mencari nilai yang lebih kecil atau nilai minimum. Nah, udah aja kita pindahkan ke pohon bagiannya. Oke, nah ini here are the code statement to carry out these steps ya. Jadi right child-nya, right child dari parent yang mau dihapus itu kita set sebagai suksesor ya, karena dia tidak mempunyai anak kiri. Kemudian anak kiri dari suksesornya sama dengan anak kiri dari current ya, karena dia nah ini ilustrasinya. Deletion ini adalah proses penghapusan ketika anak kanannya, suksesornya itu adalah anak kanannya. Nah, jadi 75 ini adalah anak successor parents to be deleted.
orang tua dari penerus yang akan dihapus atau current ya. Ini yang mau dihapusnya apa ya? Tujuh lima ya. 75 ini mau dihapus. Iya benar. 75 ini mau dihapus. Coba lihat. Kemudian 87 ini adalah suksesornya. Kan kita akan mencari nilai yang lebih besar dari 75. Tapi karena 87 ini anak kanannya tidak mempunyai anak kiri, maka dia akan menjadi suksesor dari 75. Gitu ya. Nah ini successor parent, ini kan suksesornya 87 ya, penerusnya. Jadi 75 ini adalah orang tua dari 87 yang mau dihapus. Ini sebagai current. Jadi posisinya akan seperti ini. 87 akan ke atas, ke posisi 75, 93 di situ. Oke, ini kondisi pertama ketika yang dihapus ini adalah anak kanan. Nah ini memang kompleks ya, kompleks. Proses penghapusan ini kompleks. Oke, kemungkinan berikutnya, successor is left descendant of right child of del node. Jadi penerusnya itu adalah turunan sebelah kiri dari anak kanannya, dari node yang mau dihapus. Jadi node yang mau dihapus itu punya anak kanan, kemudian anak kanannya masih punya keturunan di sebelah kiri. Atau ketika tadi kita mencari nilai yang paling minimum dari pohon bagian sebelah kanan dari node yang mau dihapus gitu ya. Ini langkah-langkahnya ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, ini deletion when the successor is the left child. Ketika suksesornya itu adalah anak kiri. Jadi misalnya 75 ini mau dihapus ya kan. Kemudian dia bergerak ke kanan, masih ingat. Nah, kita akan ngecek pohon bagian yang ada di kanan dari 75 ini. Dan kita akan mencari suksesornya, yaitu nilai minimum dari pohon bagian ini. Nah, kalau kita flashback ke pencarian nilai minimum dari sub atau dari pohon, maka kita akan menuju ke sebelah kiri 77, kemudian cari ke kiri lagi jika ada. Tapi kalau tidak ada, maka 77 ini yang paling minimum. Maka kemudian kita sebut 77 ini adalah suksesor dari 75 ini yang mau dihapus ya. Nah, ini kondisi kedua ya, ketika suksesornya itu adalah anak kiri dari anak kanan dari node yang mau dihapus. Oke, jadi 77 ini nanti akan menggantikan posisi 75. Coba lihat nih, 77-nya di after deletion setelah dihapus dia ada di 77 atau di posisi 75. Kemudian 87-nya tidak berubah dan 79-nya akan menjadi anak kiri dari 87. Oke, gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Jadi successor parent anak kiri. Ini step 1 nih ya. Anak kiri dari parent successor itu sama dengan anak kanan dari successor. Oke, ini kan anak kirinya diganti dengan anak kanan dari successor ini di sini. 79 kan di situ. Kemudian anak kanan dari successor sama dengan anak kanan dari node yang mau dihapus. Oke. Anak kanan dari successor 79 sama dengan anak kanan dari node yang mau dihapus. Dari node yang mau dihapus.
Gimana sih? Suksesor ini ya kan, suksesor right child kan ini. Ntar yang pertama ini apa sih? Suksesor parent. Suksesor parent itu kan 87 ya. Anak kiri dari suksesor parent, anak kiri dari 87 sama dengan anak kanan dari suksesor. Oke, di sini kan. Oke, anak kanan dari suksesor itu 79 ya. Itu akan diganti dengan atau nilainya akan sama dengan anak kanan dari not yang mau dihapus. Anak kanannya kan 87. 87 ini akan jadi, akan jadi, iya, anak dari 77 ya. Akan jadi anak kanan dari not yang mau dihapus. Not yang mau dihapus kan 77. 75 ya. Akan diganti sini step 2 ya kan. Ini step 1, ini step 2 di sini. Kemudian anak kanan dari parent, anak kanan dari orang tua itu sama dengan suksesor, ini step 3 nih. Jadi anak kanan dari 50 itu adalah suksesor. Suksesornya kan 77. Dia di sini step 3. Kemudian step 4-nya adalah anak kiri dari suksesor adalah anak kiri dari current. Currentnya kan tadi masih di sini ya, di posisi 75 nih yang mau dihapus. Nah, anak kirinya di set sama dengan anak kiri dari suksesor. Oke, kompleks memang ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah penghapusan itu penting? If you have come this far, jika kamu sudah pergi sejauh ini, you can see, kamu bisa lihat bahwa penghapusan ini memang ya banyak yang atau cukup rumit ya. It's so complicated ya, itu sangat rumit ya. Kita harus menggabungkan 3 kemungkinan dan tadi di setiap kemungkinan kasus 3 aja ada beberapa kemungkinan tadi ya. Kasus 2 juga sama, tadi ada beberapa kemungkinan bagaimana kalau yang anak kirinya yang ada, bagaimana kalau anak kanannya yang ada. Oke, jadi kompleks ya. Nah, di sini jadi ada satu cara. They add a new boolean field to the node class. Jadi kita nambah satu field baru yang tipenya boolean terhadap class node ya. Misalnya namanya is deleted ya. Jadi variabel ini bisa benar-benar atau salah. To delete a node, untuk menghapus sebuah node, kita sederhana hanya mengecek. Ini apa namanya? Jadi gini, maksudnya gini. Dalam proses penghapusan ini, sebagai programmer dalam pohon ya, ketika kita menemukan node yang mau dihapus, kita tinggal set aja keterangan field di node itu, ada satu variabel tambahan namanya is deleted. Jadi kalau memang node itu mau dihapus, kita set aja is deletednya itu sama dengan true gitu maksudnya. Tapi kalau dia belum dihapus atau belum pernah dihapus, maka di setnya false gitu. Nah, nanti then ada operation, maksudnya operasi yang lain itu kayak proses pencarian, penambahan data, dan seterusnya. Itu kan butuh find ya untuk mencari lokasi yang tepat misalnya, maka kita tinggal mengecek field ini untuk memastikan bahwa node yang ditandai sudah dihapus sebelumnya itu tidak bekerja di situ. This way deleting a node doesn't change. Jadi penghapusan ini tidak akan mengubah struktur dari pohon. Tentu saja it also means that the memory can fill up with it. Oke. Mungkin saya jelaskan dengan contoh gambar ini ya. Oke, jadi gini katanya. Misalkan 75 ini mau dihapus katanya.
Daripada ribet-ribet kayak tadi ya, ketika 75 ini dihapus, kita mau nyari suksesornya siapa nih? Butuh algoritma lagi sampai akhirnya kita menemukan 77. Dan ternyata setelah dapat 77 nggak sesederhana 77. Udahlah pindahin aja ke sini. Ternyata ini kan lihat nih. Ini kan beda aturannya ya. 77 ke sini. Nanti 62 tetap di sini. 79-nya kan nggak ikut sama 77 ya. Dia akan ada di posisi anak kiri dari 87 ya. Nah, daripada ribet-ribet kayak tadi yang punya satu anak, kemudian punya dua anak, udah aja gini aja katanya yang sederhana itu. Jadi apa namanya, setiap node ini tidak hanya field data ini, tapi juga ada field lain yang tipenya boolean is deleted tadi namanya, misalnya yang nilainya true atau false. Jika node itu belum pernah dihapus, maka kita set datanya sebagai false. Tapi kalau 75 yang mau dihapus, kan kita melakukan pencarian dulu ya. Oke, ketemu nih 75 misalnya. Ya udah kita set aja node 75 ini is deleted-nya itu sebagai true. Untuk apa? Untuk supaya ketika nanti kita mau menambahkan data atau melakukan operasi yang lain ya, pencarian, penambahan data dan seterusnya. Jadi ketika kita menelusuri pohon ini, jangan lupa ngecek is deleted tadi gitu. Jadi kalau dia itu true, berarti node itu sebenarnya sudah dihapus atau uh, sudah bukan bagian lagi dari pohon, gitulah maksudnya ya. Memang konsekuensinya katanya ini mungkin pohonnya itu akan diisi oleh node-node yang sudah pernah dihapus gitu. Dan ini katanya but it may be appropriate. Jadi nah ini if X employee misalnya ada mantan pegawai itu kita masih punya filenya di perusahaan itu, masih punya filenya, datanya itu masih ada, nggak dihapus sama sekali, nggak dimusnahkan misalnya. Ya udah berarti itu kan asumsinya di pohon itu node-nya masih ada, cuman statusnya itu sudah dihapus gitu. Jadi node-nya ada tapi statusnya udah dihapus. Atau dalam perusahaan itu kayak pegawainya udah keluar tapi data-datanya masih ada di perusahaan itu, nggak dimusnahkan. Nah, gitu maksudnya. Jadi daripada ribet-ribet apa namanya, kita menghapus data kayak tadi, udah kita tandai aja. Kalau memang dihapus, tandai ini tuh udah dihapus, itu udah di X, sudah disilang ya. Memang konsekuensinya memori dari pohon itu akan, maksudnya pohon itu mungkin akan berisi not-not yang sebenarnya sudah pernah dihapus gitu. Tapi cara ini mungkin cocok juga katanya. It may be appropriate where there won't be many deletion in the tree. Jadi kalau memang tidak terjadi banyak penghapusan dalam pohon tersebut, ya udah, ngapain kita capek-capek bikin algoritma untuk menghapus data dari pohon kalau memang yang namanya penghapusan data itu jarang terjadi. Udah kita tandai aja gitu. Oke, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di kelas dan saya akan menuju ke satu topik lain terakhir ya tentang pohon. Ini adalah tentang duplicate keys. Jadi kalau kita amati pohon itu kan sudah diposisikan berurut ya. Yang lebih kecil sebelah kiri, yang di kanan lebih besar gitu ya. Nah, maka di sini apa namanya, gimana kalau ada duplicate keys, kalau ada data ganda. Jadi misalnya gini, data yang mau ditambahkan itu nilainya sama dengan data yang sudah ada di pohon itu. Kita mau simpan di kiri atau di kanan gitu kan maksudnya. Nah, kalau kalian baca penjelasan ini ya, intinya eh, nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita kembali ke algoritma insert atau find tadi ya, ketika kita menemukan posisi yang tepat dari data yang mau ditambahkan, itu kan di situ kondisinya gini, kalau apakah data yang mau kita tambahin itu atau data yang mau kita cari itu nilainya lebih kecil dari data yang tersebut. Kalau iya pergi ke kiri, kalau enggak pergi ke kanan gitu kan. Di situ kan tandanya pakai lebih kecil dari ya. Berarti kalau nilainya sama dengan, dia akan ikut ke kanan, akan ikut
ke anak kanan, akan bergerak ke kanan. Nah ini nih, a node with a duplicate key, jadi node dengan key yang sama akan ditambahkan sebagai anak kanan dari of its twin, dari kembarannya, gitu ya. Jadi mungkin sebagai ilustrasi aja ya. Misalnya gini, kita mau nambahin 62, ya kan? 62 ini ada di mana? Nah, kita kan akan cari posisinya yang tepat. Oke, ini 62. Ketika dia tidak punya anak, dia nggak akan di kiri ya, tapi di kanannya cek nih. Ternyata 62 ini apa namanya? Maka 62 yang baru itu akan ditempatkan sebagai anak kanan dari 62 yang ini. Gitu. A duplicate key will be inserted as the right child of its twin ya. Jadi kembarannya. Dia akan ditambahin di sini 62. Jadi itu yang akan terjadi, dan itu kan tidak akan mengubah posisi pohon ya. Maksudnya dia masih terurut ya. Jadi kalau yang ganda itu akan disimpan di sebelah kanannya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.